Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Di tengah kesibukan, tekanan, dan dinamika hidup sepanjang minggu ini, Engkau tetap setia memelihara kami dan keluarga kami. 6 hari lamanya Engkau menciptakan hari-hari yang indah untuk kami boleh berkarya, berusaha, bahkan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan hari ini Tuhan khususkan menciptakan satu hari perhentian untuk kami umat-Mu boleh beribadah datang menyembah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tetap setia memelihara kami. Saat kami lelah, Engkau memberi kekuatan. Saat kami khawatir, Engkau tetap memegang kendali atas hidup kami. Bahkan di saat kami tidak menyadari, tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Hari ini kami berkumpul bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan, di momen ini kami merendahkan hati. Kami membuka diri untuk suara Tuhan boleh berbicara di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman yang tidak mudah ini. Lembutkan hati kami yang keras. Tenangkan pikiran kami yang penuh dengan begitu persoalan hidup, begitu banyaknya persoalan hidup. Dan arahkan, fokuskan kami hanya kepadamu, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi sungguh-sungguh mengubah cara hidup kami, cara kami memandang hidup, cara kami memandang akan realita kejadian demi kejadian yang terjadi di sekitar hidup kami, dan merubah cara kami berjalan bersama Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu yang lemah terbatas, Tuhan topang kuatkan dia. Jadikan saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Shalom jemaat Tuhan. Senang bersyukur bisa bersama-sama di tempat ini kembali melayani Tuhan, sama-sama beribadah menyembah Tuhan. Terima kasih kepada Majelis Gembala Sidang Pendeta Yunus yang memberikan kesempatan untuk saya boleh melayani firman pada pagi hari ini. Tadi sebelum ibadah kedua mulai, sempat bersenda gurau, bercanda dengan saudara-saudara lain, bahwa ternyata banyak yang gak liburan begitu ya. Karena mungkin waktunya enak ya untuk menikmati kota Jakarta ya, yang kosong, dan juga bisa bersama-sama dengan keluarga. Dan mungkin juga ada yang saat ini sedang berlibur, jemaat sekalian yang mungkin menyaksikan ibadah kedua ini melalui streaming. Kiranya Tuhan juga memberkati dimanapun saudara berada dan tetap setia, ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, tema yang diberikan pada kita oleh gereja minggu ini adalah bagaimana kita memandang kematian dan keterbatasan dari sudut pandang Yesus. Bagaimana kita akan melihat dari satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal, yang mungkin saudara bukan pertama kali baca pada hari ini, seringkali membacanya dalam Yohanes 11 ayat 1-44. Saudara pernah gak sih kita merasakan yang namanya late respon ataupun slow respon dari Tuhan itu sendiri? Doa udah dinaikkan, ya, iman sudah diusahakan sebesar-besarnya, tapi keadaan malah makin kacau, ya. Kayak semuanya telat dan gak sesuai dengan harapan kita. Saudara, Yohanes 11 ayat 1-44 mengajak kita saudara untuk melihat satu cara pandang yang berbeda. Mungkin Tuhan bukan telat saudara, tetapi justru lagi nyiapin momen yang lebih berharga, lebih baik dari yang kita bayangin. Sesuatu yang bisa ngebangkitin iman kita saudara, untuk bisa melihat, nunjukin siapa Tuhan yang kita sembah selama ini saudara. Nah saudara, kita mau baca satu bagian firman Tuhan ini, tentunya tidak 44 ayat saudara. Saya akan membacakan untuk kita sekalian beberapa ayat yang saya boleh rangkumkan di dalam sekitar 9 ayat ini. Yohanes 11 ayat 1-44, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah.
supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ayat 25. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-39. Jawab Yesus, "Bukankah," kata Yesus, "angkat batu itu." Ya. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku." Ayat 42. "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang sangat tidak nyaman dengan 2 hal. Ya. Yang pertama adalah kematian, saudara. Kalau kita berbicara tentang kematian, siapapun kita pasti tidak nyaman, tidak suka. Ya, secara sederhananya begitu ya, tidak suka lah. Lalu yang kedua adalah keterbatasan, saudara. Keterbatasan dalam hal ini tentu kemanusiawian kita yang terbatas, baik itu pikiran, ya, baik itu daya ataupun kekuatan fisik, ya, apalagi kalau kita yang sudah mulai angkatan gocap ke atas gitu ya, kita harus menyadari ya, suka atau nggak suka, mau atau tidak mau, kita menyadari fisik kita sebenarnya sedang semakin menurun ya. Kemudian juga keterbatasan tentang materi ya. Tidak ada orang yang mau dibatasi materinya, kalau bisa ada achievement, saya mendapatkan pencapaian itu. Dan juga keterbatasan terhadap waktu ataupun kesempatan. 2 hal ini manusia paling gak suka, yang namanya kematian dan juga keterbatasan. Saudara, apalagi di kota di mana tempat saudara dan saya tinggal, khususnya di kota Jakarta, saudara, biasa membentuk kita, mengajarkan kita untuk apa? Menjadi pribadi yang tangguh, ya. Menjadi pribadi yang mandiri. Sejak kecil kita diajarkan oleh orang tua kita harus mandiri. Saya bersama dengan Semus berdoa dan juga mengajarkan supaya anak kami bisa mandiri nanti kelak. Mulai dari hal yang sederhana, ya. Tadi pagi saya katakan mulai disuruh untuk rapihin pakaiannya, mainannya, walaupun 10 kali bilang baru dia nurut gitu ya saudara ya. Tapi kita diajarkan saudara sejak kecil harus tangguh, mandiri, harus sehat. Apalagi sejak pandemi saudara, kita kembali seperti dibangunkan saudara ya, untuk menjaga kesehatan. Anak-anak muda sekarang sudah mulai nge-gym ya, sejak sedini mungkin, makan beras merah gitu ya, lalu protein yang cukup dan seterusnya. Kita juga dibentuk, terbiasa, diajarkan untuk berhasil, nilai yang baik di sekolah, kerja yang baik, kemudian apa? Mampu ya, supaya bisa, dan juga kaya gitu ya kalau bisa gitu ya saudara ya. Tentu saudara dan saya pasti semua manusia mau ini ya, dan seterusnya. Saudara, kita biasa dibentuk hal-hal seperti ini. Kita tidak boleh kelihatan lemah. Kalau sakit saudara, kita harus cepat sembuh. Usahakan sebisa mungkin kita cepat sembuh. Minum obat-obatan vitamin yang terbaik. Kalau kita gagal harus cepat bangkit saudara. Kalau punya masalah jangan sampai orang tahu kalau bisa saudara ya. Dan kalau gak mampu pintar-pintarlah berbicara dan bergaya begitu. Saudara, dunia membentuk kita. Tetapi saudara, kenyataannya hidup kita gak selalu seperti itu bukan? Bisa saja kejadian yang gak pernah kita pikirin itu terjadi. Kebangkrutan, kerugian saudara, kesedihan, kesakitan, keterhilangan saudara.
beberapa bulan lalu, saudara, kakak sepupu saya, ya, anak dari cici mama saya, telepon saya. Tiba-tiba dalam satu waktu sekejap, mungkin dalam hitungan tidak sampai 1 jam, anaknya itu tertipu oleh scammer gitu ya. Disuruh transfer uang, lalu akhirnya makin banyak, dan jumlahnya lumayan besar, ya, sampai ratusan juta tertipu. Lalu dia telepon saya sambil marah-marah, ya bukan marahin saya, saudara, ya, marahin keadaan, situasi, kok bisa begini? Tuh, nasihatin tuh keponakan lu, maksudnya anaknya dia gitu ya, saudara, ya. Yang bodoh itu, yang pokoknya dia kesel sekali, ya, mungkin secara manusiawi kita merasa rugi sekali, ya, tiba-tiba saja, saudara, dan kerugian besar. Saudara, satu waktu ada kesempatan saya ngobrol sama keponakan saya itu, masih anak gadis, ya, masih muda belia, lalu saya doakan. Saudara, inilah fakta dalam hidup kita. Ada saja kejadian yang kita bisa alami. Ada saja doa yang tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Mungkin saja Tuhan memang gak mau jawab, saudara, sampai kita mati. Kita mengalami pergumulan yang tidak selesai-selesai. Bahkan bisa saja mengalami kehilangan yang tidak bisa kita hindarkan. Dan jujur, saudara, yang paling berat itu bukan pada masalahnya, tapi perasaan yang tidak berdaya di dalamnya. Di dalam berproses untuk mengalami masalah itu. Saudara, hari ini kita mau belajar dari Yohanes 11, saudara. Cerita tentang Lazarus yang sakit diceritakan, lalu dia mati, kemudian dia dibangkitkan. Nah, saudara, peristiwa Lazarus mati bukan sekedar cerita mujizat yang besar, tetapi ini adalah cara Yesus mengubah paradigma manusia dalam melihat dan menilai persoalan hidup. Kuasa Yesus dan kedaulatan Tuhan dalam setiap perkara yang terjadi di dunia. Bukan dari kacamata kita yang sempit ini, saudara, yang fana ini, tetapi melalui kacamata yang terluas milik pencipta alam semesta yang kita sembah. Dengan demikian, saudara, pemahaman yang benar bagi kita adalah ketika Yesus melihat kematian dan keterbatasan yang dialami manusia bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Allah dan membawa kita kepada iman yang sejati. Yohanes 11 mau mengingatkan kepada kita yang pertama, saudara, Yesus itu berdaulat bahkan saat kita merasa terlambat. Saudara, arti kata berdaulat itu lebih dari berkuasa, tetapi dia sebagai penentu, sebagai pemimpin, pengatur, pengendali, saudara. Itu berdaulat, saudara. Even kita merasa bahwa, udah terlambat Tuhan, tapi Yesus tetap berdaulat. Saudara, sepupu saya, anak wanita sepupu saya, ya, dia punya ipar, saudara, ya. Dia punya ipar, suaminya punya adik. Seumuran dengan kami, begitu ya. Kami dekat dengan iparnya sepupu saya itu karena kami sering bertemu, walaupun dia di luar kota, dan mereka punya anak juga satu, seusia seperti Ren, anak kami, dan kami senang bertemu, bermain bersama, walaupun kotanya jauh banget gitu ya. Dia di Semarang, kita di Jakarta. Kalau berkesempatan untuk saling mengunjungi, kita pasti mengusahakan untuk bertemu. Begitu dekatnya, walaupun dari hubungan saudara jauh, saudara, ya, tapi kami saling dekat satu sama lain. Nah, saudara, suatu ketika dikabarkan dia mau check up ke Pineng, ya, dan semuanya sedih, semuanya kaget, termasuk kami juga. Ternyata ketika dicek memang dia ada kena CA, ya, stadium 4 dan sudah menjalar ke bawah, ya. Nah, saudara, kejadian seperti ini semua orang pasti tidak suka, tidak mau, benci, marah, dan sedih, saudara. Saudara, kita sebagai manusia mungkin yang pertama bingung, ya, bertanya-tanya sama Tuhan. Seperti hujan keras di siang bolong begitu, saudara, ya. Kenapa seperti itu? Saya percaya selain kami juga sering mendoakan, tapi juga mereka sudah berdoa kepada Tuhan. Saudara, kalau kita kembali kepada Alkitab berkata,
dikatakan Lazarus sakit, saudara. Ya. Ini tentang kedaulatan Tuhan ya, ketika meskipun manusia merasa waktu-waktunya sudah terlambat. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, saudara, yang ada di kota lain. Saudara, secara logika, kalau Yesus mengasihi mereka, seharusnya Yesus langsung datang dan melakukan tindakan. Tapi saudara, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya merasa terusik, saudara. Apa yang Yesus lakukan di ayat 6 dituliskan, saudara? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Maksudnya apa? Saudara, ini jujur saudara, terasa aneh bagi kita bukan? Tuhan ini udah sakit. Bahkan di dalam penafsir mengatakan, banyak yang mengatakan sudah sekarat, begitu dying gitu. Tuhan masih ngulur-ngulur waktu 2 hari lagi. Seolah-olah Yesus gak peduli, menunda. Dan akibatnya saudara, Alkitab mencatat Lazarus benar-benar mati, saudara. Saudara, seringkali hidup kita juga mengalami hal yang serupa bukan? Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berharap, pergumulanku berat sekali. Kita mungkin sudah berteriak kepada Tuhan, bukan lagi berdoa, teriak, sambil menangis mungkin. Tapi Tuhan sepertinya kok gak bertindak. Lalu kita mulai berpikir saudara, sebagai manusia yang fana ini, Tuhan kenapa terlambat sih? Tuhan beneran peduli gak sih sama saya? Bahkan kalimat yang seringkali kita utarakan sebagai kalimat pamungkas begitu ya. Engkau benar-benar ada gak Tuhan? Aku ditinggalkan ini. Tapi perhatikan ayat 4 saudara, tadi kita baca ya. Yesus berkata apa? Ini akan menyatakan kemuliaan Allah. Apa artinya saudara? Apa yang kita anggap terlambat sebenarnya tidak pernah terlambat bagi Tuhan. Amin saudara ya. Dalam iman Kristen, Tuhan itu berdaulat atas segala waktu dan tempat. Tidak ada satupun kejadian dalam hidup ini, baik itu sakit, kegagalan, penyesalan, bahkan kematian yang terjadi di luar kendali Tuhan. Saudara, saya mengajak kita melihat kepada kehidupan kita hari ini. Mungkin saudara hari ini karir saudara tidak seperti yang saudara harapkan. Tadi saya naik Grab, dapat marga Tampu Bolon, orang Kristen saudara ya, dan tidak sengaja dia bercerita singkat bahwa dia baru di layoff, 1-2 bulan harus naik Grab. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan, setiap hari dia menangis, berdoa dari posisi yang baik di perusahaan yang besar, sampai dia harus naik Grab yang katanya sekarang susah banget untuk jadi driver Grab untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Di depan gereja turun, dia minta didoakan, saya doakan sambil menangis lagi. Dan saudara, ini pertanyaan bagi kita, kenapa Tuhan mengizinkan seperti itu? Katanya dia sudah berdoa berbulan-bulan, Tuhan belum tunjukkan pekerjaan yang baru buat dia. Saudara, mungkin keuangan kita hari ini dalam kondisi yang berat, mungkin kesehatan saudara dan saya mengkhawatirkan sekali hari ini, rumah tanggamu di ujung kehancuran hari ini, mungkin juga pelayanan saudara dan saya terasa stagnan dan sia-sia selama ini. Dan saudara berkata, Tuhan kenapa tidak cepat engkau tolong saya? Saudara ingat firman Tuhan baik-baik, Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Dia sedang bekerja bahkan saat saudara dan saya tidak melihat dan tidak menyadari sekalipun. Ini yang pertama saudara, Yesus berdaulat bahkan saat kita merasa terlambat. Yang kedua saudara, Yohanes 11 mau mengajarkan kepada kita Yesus itu hadir dan turut merasakan yang namanya penderitaan setiap kita. Ketika Yesus akhirnya datang, dikatakan apa? Lazarus sudah mati. 4 hari saudara, mau pakai rempah-rempah, mau pakai formalin, kalau pada saat itu sudah ada saudara ya, tetap apa dikatakan? Bau saudara ya, jenazahnya sudah 4 hari. Alkitab mencatat dengan jelas Maria menangis sejadi-jadinya, ya kalau saya mau lebay-lebaykan begitu ya, udah 4 hari, kok Tuhan Yesus baru nongol gitu ya. Orang-orang di sekitarnya juga menangis tentu. Dan di dalam ayat yang ke-35 saudara, di tengah semuanya itu ayat 35 mengatakan Yesus pun menangis saudara. Saudara, ini makna yang sangat dalam saudara. Meskipun kita ketemui di dalam ayat yang ke-33 sebelum ayat 35 dikatakan maka kesallah hati Yesus ya. Masgul lah, TB2 menerjemahkan kesal.
Ayat 38 diulang lagi, masgyul lah, kesal lah ya. Ini keselnya maksudnya marah secara emosional rohani, saudara ya. Tuhan tuh sedih bercampur kesel sama manusia yang gak percaya sebenarnya ya, sama pertolongan Tuhan. Luar biasa saudara arti kata masgyul ini. Nah saudara, Yesus pun menangis. Makna yang sangat dalam dan tentu tahu kita, Yesus itu mengetahui kondisi keadaan yang ada. Dan Yesus tentu tahu dia akan membangkitkan Lazarus nanti, tetapi tetap dia menangis. Kenapa saudara? Karena Yesus bukan hanya Allah yang berkuasa, tapi Tuhan kita adalah Allah yang juga mengasihi dan mau turut di dalam setiap penderitaan kita, saudara. Yesus bukan Tuhan yang angkuh, yang suka ngeprank, ngejailin kita gitu ya. Tetapi Tuhan yang benar-benar mau turut merasakan apa yang kita rasakan, saudara, di tengah kehidupan di dunia ini. Maka dari itu saudara, jangan pernah lagi kita meragukan Dia, meragukan kasih, kepedulian Tuhan di dalam setiap pergumulan berat kita sekalipun. Saudara, Yesus melihat kesedihan Maria saat itu. Yesus melihat kehilangan Marta saat itu. Yesus melihat kehancuran hati orang-orang banyak di sekitar, dan hatinya pun tergerak dan ia ikut menangis. Dan di dalam waktunya dia bertindak, dia membangkitkan Lazarus. Saudara, inilah pesan kuasa Injil bagi kita, saudara. Tuhan gak pernah sekalipun jauh dari penderitaan kita. Saudara, kalau saudara bersama pasangan ataupun bersama dengan keluarga saat ini, mungkin saudara boleh meremas tangan sebelahnya ya, pasangannya ya. Tuhan gak pernah jauh dalam setiap penderitaan kita ya. Saudara, mungkin orang lain gak mengerti selama ini tekanan pekerjaan, tekanan bisnis kita itu seperti apa. Mungkin orang lain gak mengerti konflik yang terjadi di dalam keluarga kita. Mungkin juga orang lain gak mengerti kelelahan hidup yang dialami oleh kita. Tapi Yesus sangat tahu keadaan kita, saudara. Dia sangat mengenal kita. Maka dari itu saudara, kepedulian Yesus kepada kita hari ini sudah terbukti sebenarnya melalui peristiwa salib. Yesus tidak hanya sedih saat itu, dia juga mengalami yang namanya pengkhianatan, penderitaan, dia juga merasakan kesakitan, kesendirian, bahkan akhirnya kematian. Itu artinya saudara, supaya kita jangan pernah lagi menganggap penderitaan yang sedang kita alami ini jauh lebih besar daripada penderitaan yang pernah Yesus rasakan dan alami. Dan pemahaman ini belum berhenti sampai di sini, tetapi kita kembali diingatkan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan. Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa dosa, penderitaan dan maut bukan akhir cerita hidup kita di dunia. Tetapi saudara, hanya melalui karya keselamatan Kristus iman kita sudah menang, sehingga orang percaya dipanggil untuk hidup dalam pengharapan yang pasti, setia di tengah penderitaan sekalipun, dan berani yang namanya mematikan dosa. Melalui kebangkitan, Kristus menjamin bahwa mendapatkan tubuh yang baru setelah kematian dan kemuliaan kekal adalah kepastian buat kita, saudara, bukan mudah-mudahan. Nah saudara, inilah janji firman Tuhan. Saudara, semua penderitaan kita di dunia tidak sebanding dengan hidup kekal yang pasti kita peroleh nanti di dalam Kristus setelah kematian. Saudara, dulu ketika saya ikut di dalam visitasi pelayanan kepada jemaat ya, saya berkesempatan untuk melayani seorang II yang sudah lanjut usia 80 lebih ya, kurang lebih usianya, dan 80 lebih baru didiagnosa oleh dokter dia kena CA gitu saudara ya, menyedihkan ya gitu ya. Lalu kemudian keluarganya memutuskan tidak mau treatment medis ya, tapi treatmentnya secara herbal begitu ya, karena dilihat dari sisi usia juga. Dan secara manusia kita tahu saat itu ya sulit untuk sembuh, karena dalam kondisi tubuhnya bertahan dan bahkan mulai menurun. Ada kesempatan waktu itu saya bersama dengan Semu menguatkan II ini ya. Saya katakan kekuatan-kekuatan yang seperti saya khotbahkan saudara, bagaimana nanti kelak kita ini akan menerima berkat Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata, yaitu kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan,
penyakit kita di dunia, kesulitan hanya sementara dan seterusnya, saudara. Mungkin mudah untuk diperkatakan tapi sulit untuk diterima. Saudara, singkat cerita, I itu mengaminkan semua itu dan dia percaya pertolongan Tuhan. Dia bilang, saya tetap setia mau ikut Tuhan. Wah, kita bersyukur. Dan tidak lama kemudian, beberapa waktu kemudian dikabarkan II sudah berpulang ya ke rumah Bapa di sorga. Saudara, kematian bukan akhir tapi pintu menuju pemulihan total bagi kita, orang percaya. Peristiwa sakit, menderita, lelah, dan lemah semua itu sementara, saudara. Akan ada waktunya tubuh yang tidak bisa sakit, tidak bisa lelah, tidak bisa mati, dan orang percaya pasti akan mendapatkannya, akan menerimanya. Saudara, kalau hari ini saudara sedang merasa lelah, kecewa, bingung di dalam setiap persoalan, hampir menyerah karena semua kesulitan hidup yang ada, saudara ingat firman Tuhan ini. Yesus tidak hanya melihat kita dari jauh, saudara. Dia selalu dekat berjalan dengan kita, bahkan ketika air mata kita sudah habis sekalipun, dia selalu siap memeluk dan menggendong kita. Amin, saudara. Saudara percayakan hal ini? Saudara, saya tidak tahu berapa besar pengalaman saudara ketika mengikuti Yesus. Saudara pernah merasakan hal ini, Tuhan sedang menggendong saudara di dalam setiap persoalan yang berat. Saudara, saya mengingat satu bagian Mazmur Asaf, Mazmur nomor 73 ayat 26 mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pujian ini, firman Tuhan ini juga diciptakan dengan ke dalam sebuah bentuk lagu ya. Saudara, apa artinya saudara? Iman sejati tidak bergantung pada kondisi tubuh atau situasi kehidupan, tetapi berakar pada Allah sebagai harta tertinggi yang cukup untuk sekarang dan untuk selamanya. Saudara, segala hal yang bisa saja kita kehilangan di dunia ini tidak pernah bisa menggantikan atau mengalahkan Allah sebagai bagian kita yang paling berharga. Dan itu seharusnya, saudara. Yang kedua, kita belajar bagaimana Tuhan Yesus sendiri selalu ada selalu dekat dalam setiap penderitaan kita. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, Yohanes 11 mengingatkan kepada kita, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ini menarik, saudara. Ketika Yesus berkata kepada Marta, dicatat oleh Alkitab, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara perhatikan di sini, Yesus tidak pernah berkata, aku akan memberi hidup. Tetapi dia berkata, akulah hidup itu sendiri, saudara. Artinya, hidup sejati hanya ada di dalam Dia tentunya. Harapan sejati hanya ada di dalam Kristus. Lalu Yesus datang ke kubur Lazarus, dia berkata, angkat batu itu. Saudara, Alkitab mencatat dengan proses drama yang dramatis, saudara ya, kisah yang dramatis. Marta protes pada saat itu, Tuhan, ia sudah berbau loh. Ini realitas manusia, saudara. Dalam pandangan kita berpikir masalah kita udah selesai. Artinya maksudnya sudah hancur gitu ya. Sudah habislah semua, hancur semua. Sudah tidak ada harapan lagi, saudara. Tapi menurut pandangan Yesus berbeda. Menurut pandangan Yesus pada saat konteks itu dalam Yohanes 11, Lazarus keluarlah dikatakan. Dan Lazarus bangkit. Saudara, ternyata ini semua bukan hanya tentang cerita Lazarus. Tetapi ini semua tentang cerita tentang kita, saudara. Kita orang Kristen yang hidup di zaman ini. Saudara, firman Tuhan mengajarkan saudara, secara rohani kita sudah mati di dalam dosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita tidak punya harapan. Tapi di dalam anugerahnya Yesus memanggil kita keluar dari kematian. Saudara, inilah kuasa Injil. Kuasa Injil memberikan kita pesan, kita yang mati, saudara, dibuat hidup oleh Kristus. Dan Kristus yang mulia itu dibuat hina oleh manusia. Supaya apa, saudara? Karena semuanya itu, karena begitu besar Allah mengasihi kita. Saudara, mungkin hari ini iman kita terasa mati, ya, karena banyaknya persoalan, pergumulan yang ada.
Semangat saudara dan saya menjadi hilang karena seringnya mengalami kesulitan. Hari demi hari ada kesulitan baru, hari demi hari ada persoalan baru. Dan hidup saudara terasa kosong karena hilangnya relasi dengan Tuhan. Saudara lupa kapan terakhir saudara berdoa kepada Tuhan. Kapan terakhir saudara bisa memiliki waktu pribadi dengan Tuhan karena sudah begitu lamanya saudara tidak lakukan itu. Mari ingat kekuatan firman Tuhan ini. Tidak ada kondisi yang terlalu mati bagi Yesus dalam dunia ini, saudara. Saudara, mari kita bawa dalam kehidupan kita hari ini melalui Yohanes 11 mengajarkan kepada kita, sesungguhnya Tuhan itu memang tidak selalu bekerja sesuai waktunya kita. Ada doa yang ditunda oleh Tuhan, ada doa yang dijawab, dan ada juga doa yang memang tidak pernah dijawab sama Tuhan. Tetapi saudara, dia selalu bekerja sesuai rencananya, saudara. Dan rencananya itu selalu yang terbaik buat kita. Terbaik buat kita. Dan kematian bukan akhir kisah hidup orang percaya. Keterbatasan bukan kegagalan total manusia, saudara. Tetapi di tangan Yesus, setiap waktu yang ada menjadi alat untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, hari ini kita bisa saja ada kubur dalam hidup kita, saudara ya. Ada hal yang saudara anggap sudah selesai, habislah, hancurlah sudah. Ada harapan yang sudah mati sirna. Tetapi Yesus mau berkata kepada kita hari ini, keluarlah dari kubur itu, saudara. Dia tidak pernah berubah. Dia masih Tuhan yang sama sebagai Allah kebangkitan dan hidup bagi kita. Kasih dan kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan saudara, kita diajak untuk mengingat akan hal ini. Bagaimana kasih Tuhan tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Dan saya mengajak saudara hari ini kembali datang kepada Yesus. Percayakan hidup kita kepadanya, serahkan semua keterbatasan kita, dan jangan lagi bertahan di dalam kubur itu, saudara. Saudara, mari kita dengan iman, kita mau katakan kepada dunia, saudara, ya saat ini, kepada dunia sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, bahkan kepada siapapun yang kita temui, saudara, bahwa dalam hidupku hari ini bukan lagi kematian yang punya kata terakhir, tetapi hanya Yesus. Pengharapanku bukan lagi pemulihan dan pembebasan secara fisik dan materi, tetapi bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan yang paling aku dambakan. Saudara, bagian firman Tuhan yang seringkali mengingatkan kepada saya betapa iman itu besar, saudara ya, walaupun mungkin bagi kita merasa bahwa ini nggak mungkin ya saudara hari ini ya. Tapi kita mau diingatkan sekali lagi, sejak perjanjian lama dalam kitab Daniel menceritakan satu iman yang besar bagi saya ya saudara ya. Ini merupakan iman yang besar. Kita baca yuk sama-sama saudara ya, Daniel 3 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuhan. Saudara, ini menggetarkan sekali, saudara. Kalau mau diterjemahkan secara harafiah dan konteks zaman ini, kalau Tuhan gak mau kasih saya berkat, kalau Tuhan gak mau tolong saya, kalau Tuhan tidak sembuhkan saya, tetap saya cinta Tuhan. Amin saudara? Ya. Saudara, ini menjadi langkah iman bagi kita orang Kristen di zaman ini yang dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kalau Tuhan tidak pulihkan dunia ini, gak apa-apa saudara. Yang penting saya selalu ada dekat dengan Dia. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Tetapi saudara, biarlah kita mampu bertekad dalam hati, dalam menjalani kehidupan imanku yang terpenting bukan lagi pertolongan dan berkat Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri adalah segala-galanya bagiku. Saudara, kiranya Tuhan Yesus menolong kehidupan iman kita di zaman ini. Saudara, mungkin banyak akan mendengar persoalan-persoalan baru baik di eksternal kehidupan kita maupun dari internal kehidupan kita. Dan terus akan bertambah saudara, esok, minggu depan, tahun depan. Tapi biarlah sekali lagi Tuhan sendiri yang menjadi segala-galanya
bagi hidup saya. Tuhan menolong saudara. Ya. Mari kita teduh, mengambil waktu, doa secara pribadi. Mari kita hening di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita. Sungguh Tuhan, saya ingin Tuhan yang terutama, bukan berkat-Mu, tetapi Engkau sendiri yang saya inginkan di dalam hidup saya. Mari minta pertolongan Tuhan agar iman kita bisa seperti itu. Satu pujian yang mengingatkan kepada kita, selain Kau tiada yang lain, baik di surga maupun di bumi. Yang kuingini hanyalah Tuhan, menjadi bagianku selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sama-sama kita katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama. Mari kita berdiri, kita naikkan refrennya sekali lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami sekali lagi untuk bisa memandang segala penderitaan, kesulitan, bahkan kematian dan keterbatasan kami sebagai manusia seperti Engkau memandang, seperti Engkau menilai, seperti Engkau melihat. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa memahami bahkan juga melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Meskipun kami sadar itu tidak mudah. Seringkali kami melihat masalah kami lebih besar daripada Engkau sendiri. Seringkali kami melihat berkat Tuhan jauh lebih besar daripada Tuhan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya pada hari ini kami diingatkan bahwa Engkau tetap berdaulat atas hidup kami, meskipun bagi kami waktu sudah terlambat, tapi Engkau tetap berdaulat. Dan kami juga diingatkan bahwa Engkau sesungguhnya selalu turut serta merasakan setiap penderitaan, kesulitan hidup kami. Dan kami juga diajarkan, diingatkan, sesungguhnya Engkau saat ini masih menjadi Tuhan Allah kebangkitan dan hidup, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun masalah pergumulan yang ada dalam setiap jemaat Tuhan saat ini, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan. Bahkan lebih lagi, Tuhan mampukan kami untuk selalu mau lebih menginginkan Tuhan daripada segala berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini, terus selangkah lebih maju, lebih dalam kedewasaan iman, mengikut Tuhan lebih dewasa lagi, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.